Dimanapun Anda berada, masih bersama kami Florata pagi ini. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Rian Valengriano sebagai operator studio. Kami hadir menemani Anda sampai kita berada pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, masih dalam sesi wawancara satu topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kabarnya ada sejumlah dokter internship ditugaskan di Manggarai Barat, begitu pendengar. Apa itu internship dan sampai kapan mereka akan bertugas di Labuan Bajo? Kita akan ngobrol dengan Bapak Yulianus Seweng, Wakil Bupati Manggarai Barat. Pak Dokter, selamat pagi. Karena itu kalau udah Bapak selamat pagi. Selamat pagi Mbak Leli. Iya, terima kasih Selamat Bapak. pagi buat para pendengar RRI ND di mana saja berada. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Bapak, terima kasih. Salam dari ND Kota Pancasila ke Jakarta Bapak. Saat ini lagi tugas di luar begitu Bapak ya? Ya betul Mbak Leli. Oke, baik Bapak. Terkait dengan informasi yang kami dapatkan bahwa ada sejumlah dokter internship begitu ya ditugaskan di Manggarai Barat. Nah, boleh dijelaskan Bapak ya, apa itu sebenarnya internship begitu? Oke, baik Mbak Leli. Jadi program internship itu program Kementerian Kesehatan, di mana menugaskan dokter-dokter yang setelah selesai menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran dan sudah tamat dokter dan sudah diwisuda sebagai dokter dan mereka sudah punya surat tanda registrasi, lalu kemudian Kemenkes menugaskan mereka ke kabupaten di seluruh Indonesia. Jumlahnya tergantung berapa banyak lulusan tiap tahunnya. Nah, khusus untuk Kabupaten Manggarai Barat tahun ini itu sudah angkatan yang keempat, jadi sudah 4 tahun ini berturut-turut kami mendapatkan ini program intensif ini ada 12 orang dokter yang ditugaskan mulai tanggal 25 November 2023 nanti sampai dengan 25 November 2025. Jadi 24. Jadi mereka ini petugasannya selama setahun, Mbak. Satu tahun. Satu tahun berjumlah 12 orang. Lalu mereka ini akan ditugaskan itu di 2 puskesmas dan rumah sakit. 2 Jadi puskesmas nanti, dan rumah sakit. Nah, 12 orang ini akan dibagi 6 bulan pertama, 6 orang itu di puskesmas yang dipilih di Manggarai Barat ini 2 puskesmas, Puskesmas Labuan Bajo dan Puskesmas Bainakek. Jadi 6 bulan pertama mereka di puskesmas, 6 bulan berikutnya mereka di rumah sakit. Jadi tujuan program ini pertama meratakan penyebaran dokter di seluruh Indonesia. Yang kedua juga meningkatkan kompetensi dokter. Jadi ini syarat dokter tuh belum bisa ambil spesialis melanjutkan pendidikannya kalau belum melaksanakan intensif. Ya, ini syarat untuk spesialis itu harus melakukan intensif dulu ya? 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Jadi 6 bulan mereka di puskesmas, pergi ke posyandu, memeriksa orang, melakukan penyuluhan, melakukan kunjungan rumah, dekat dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Kemudian setelah itu mereka 6 bulan melakukan pelayanan di rumah sakit. Rumah sakit mereka dibagi ke unit gawat darurat, pelayanan kebidanan, pelayanan penyakit dalam, kemudian bedah, semua begitu. Jadi selama 6 bulan rumah sakit, 6 bulan di puskesmas. Setelah itu nanti mereka selesai akan berganti lagi, Mbak, ada tukaran kembali begitu. Dengan dokter-dokter yang baru selesai menamatkan kuliahnya begitu, studinya. Pendidikannya. Dan ini asalnya dari berbagai tempat. Seperti misalnya yang angkatan keempat ini 12 orang nih, itu ada yang dari Universitas Cendrawasih di Papua, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Udana Kupang sendiri, ada yang dari Denpasar, ada yang jadi bermacam-macam, Mbak. Dan penugasan ini berdasarkan ini ya dari kementerian begitu yang menentukan begitu, Pak? Surat keputusannya ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Begitupun dengan daerah-daerah. Ya. Nanti di kabupaten itu ada dokter pendamping, Mbak. Jadi ada dokter pendamping mendampingi mereka di rumah sakit, juga ada dokter pendamping di puskesmas. Ya, begitu. Dan untuk saat ini kan tahun ini adalah tahun keempat begitu Bapak ya? Ya, apakah di Labuan Bajo itu setiap tahun begitu Bapak mendapatkan partnership ini? Kelihatannya setiap tahun kami dapat. Jadi setelah setiap November ada pergantian selama setahun, Mbak. Tahun lalu 12, ini juga dapatnya 12. Dan untuk mendapatkan dokter-dokter internship ini apakah melalui pengajuan begitu Pak Dokter?
awalnya kita mesti mengajukan membuat surat resmi ke Kementerian Kesehatan bahwa kita juga berminat untuk mendapatkan dokter intensif. Oke. Gitu. Dan jumlah setiap tahunnya ini berbeda-beda Pak Dokter? Iya, beda-beda. Kalau tahun lalu kami dapat 12, tahun sebelumnya 15, tahun ini 12 lagi, Mbak. Jadi tergantung kesediaan berapa jumlah dokter yang tamat, yang lalu melapor diri ke Kementerian Kesehatan. Lalu Kementerian Kesehatan yang akan menugaskan mereka. Oke, baik Pak Dokter. Ini kan sudah 4 tahun berturut-turut begitu ya. Labuan Bajo, Manggarai Barat ini mendapat dokter internship begitu yang bertugas selama 1 tahun. Nah, ini evaluasi selama 4 tahun berjalan ini seperti apa kondisi kesehatan yang ada di Manggarai Barat sejak adanya dokter internship ini begitu? Ya, paling tidak begini. Di puskesmas ini keberadaan dokter ini sangat membantu. Ya. Kan kalau awalnya kan dokternya hanya 1 atau 2 lah. Misalnya saya kasih contoh kebetulan puskesmas Wanakan itu sekarang karena dia rawat inap dokternya ada 2. Dokter umumnya. Nah, sekarang tambah 6 lagi, Mbak. Misalnya 6 bulan. Nah, ini kan sangat membantu. Jadi ada yang dokternya ada yang standby selalu di puskesmas, ada yang dirawat inap, ada juga yang melakukan kegiatan luar gedung puskesmas. Misalnya pergi ke Posyandu. Nah, di Posyandu kehadiran dokter kan sangat membantu. Bisa memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, kepada balita stunting. Kemudian dokter juga ini bisa digunakan untuk melakukan kunjungan rumah. Misalnya ada penderita TBC kronis. Ada, itu kan dokter ini juga bisa diajak mengunjungi rumah mereka. Misalnya ada penyuluhan-penyuluhan. Nah, dokter ini juga bisa digunakan. Kalau mungkin selama ini karena keterbatasan tenaga penyuluhan ini dilaksanakan oleh perawat, tapi begitu ada dokter intensif, maka penyuluhan ini bisa dilakukan oleh dokter intensif. Nah, begitu. Jadi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di Manggarai Barat begitu ya, Bapak. Dengan mereka hadir, akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tentu akan lebih baik, Mbak. Demikian juga di rumah sakit. Keberadaan dokter ini walaupun mereka dokter umum kan bisa setiap saat dokter itu selalu ada, selalu bisa melayani orang yang datang ke rumah sakit. Oke. Baik Bapak, untuk penempatan wilayah-wilayah mereka bertugas selama 1 tahun ini adalah kebijakan daerah masing-masing ataukah ini bukan aturan dari Kemenkes gitu? Penempatan puskesmasnya itu dari Kementerian Kesehatan. Ya, jadi misalnya kita kita jangan ubah lagi, Mbak. Misalnya SK-nya sudah begitu, jadi 6 bulan sudah jelas tertera begitu ya. Namanya ini di puskesmas ini. Dokter ini 6 bulan ini di rumah sakit. Jadi sudah SK-nya sudah langsung dari Kementerian. Sebaiknya kita menghormati kan begini. Kita pemerintah daerah sudah senang bahwa kita dapat dokter intensif. Dibantu begitu ya. Dan dibantu dan SK-nya sudah jadi, jangan lagi misalnya kita ngatur lagi, Mbak, kan kita sudah bersyukur dapat lalu kita ngatur lagi kan tidak bagus itu. Jadi kita ikut saja SK-nya dan mereka ini kan dapat semacam insentif dari Kementerian Kesehatan. Nah, daerah juga memberikan insentif kepada mereka. Dari daerah juga didapat begitu ya? Ya, itu walaupun tidak seberapa, tapi itulah bentuk macam perhatian pemerintah daerah kepada mereka ini. Yang besarnya bervariasi. Kalau di puskesmas karena kerjanya tidak terlalu banyak, tentunya dia lebih sedikit. Nanti anggarannya ada di dinas kesehatan. Kalau rumah sakit itu biasanya karena mereka lebih banyak kerjanya, lebih sibuk, mungkin insentifnya jauh lebih besar sedikit dari yang didapat mereka di puskesmas. Ini bukan harus, Mbak. Tidak harus sih. Tapi inilah bentuk perhatian kita dari Pemkap ya pada adik-adik ini. Ya, itu. Dan setelah mereka kembali ini mereka boleh mengambil spesifikasinya boleh. begitu, Jadi Bapak. setelah mereka ambil ini, kalau kami kebiasaan yang kami buat di Manggarai Barat, begitu mereka datang, kami terima. Kalau tidak bupati, saya yang terima dan bersama para asisten kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit, kepala puskesmas di mana itu. Jadi kita terima mereka, Pak. Terusnya Bapak, kita awal menunjukkan bahwa kita senang mereka ini datang kepada kita. Begitu mereka selesai juga, kita lepas juga mereka. Jadi kita juga acara pelepasannya juga ya. Pelepasan mereka, kita hadir, minimal bupati atau wakil yang melepas. Dan kemudian kita membantu. Misalnya mereka nanti setelah ini mau melanjutkan pendidikan di
universitas mana untuk spesialisnya. Pemerintah akan memberikan rekomendasi, Mbak. Oh iya. Itu bantuan kita ya. Kita misalnya mereka bilang, Pak Wakil, saya setelah ini rencana mau testing di misalnya di Udayana untuk ambil spesialis penyakit dalam. Sudah, nanti kita minta dia mengajukan permohonan kepada kita untuk mendapatkan rekomendasi, maka segera secepatnya, Mbak. Biasanya kami urusnya 1 hari tidak selesai, tidak sampai, Mbak. Begitu dia ada permohonan, kita segera buat, lalu inilah sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka bahwa kita memberikan rekomendasi, mereka sudah kerja baik dan kita rekomendasikan untuk mereka mengambil spesialis di mana mereka mau. Gitu. Jadi ini juga nilai plusnya untuk mereka, memudahkan mereka begitu ya untuk secepatnya dan mengambil ini biasanya keahlian. mereka bercerita, Mbak, bercerita bahwa pemerintahnya punya perhatian, kami datang, kami diterima. Kemudian kadang kalau kita ke puskesmas, kita sapa mereka, gimana kamu? Kadang mereka juga kan boleh ikut-ikut pesta, kita ketemu kadang bercanda, kamu sudah tahu berapa gerakan kalau ikut-ikut pesta. Itu kan halal manusiawi, Mbak, hal kecil. Iya, Tapi kan ini bentuk hal-hal perhatian besar ya. yang mereka rasa bentuk perhatian pemerintah. Dan ini biasanya mereka bercerita kepada teman-temannya, oh kami kalau kamu mau pilih intensif di sini begini loh, ada begini. Nah itu, Pak. Dan yang penting tadi kita memberikan rekomendasi untuk mereka melanjutkan pendidikan spesialisnya. Dan rasanya ini kelihatan berhasil karena tiap tahun kami dapat, Mbak. Kan ini juga tergantung peminatan mereka, ada begitu. Oh iya. Oke. Baik Bapak, ini biasanya diajukan dalam sekali begitu, kemudian secara otomatis diberikan kesempatan lagi. Oh, belum tentu juga. Kan semua daerah pingin ini. Tapi sebaiknya kita ajukan saja surat supaya kita bisa mendapat. Kalau kami ini karena sudah dapat pasti dapat terus, Mbak. Apalagi ada catatan-catatan baik begitu, Pak Wakil ya. Ya, kita memberi catatan baik lah, ada kesan baik bagi dokter intensif yang bertugas di Manggarai Barat. Bukan puji diri loh, Mbak. Tapi Iya, ini nyata fakta begitu ya Bapak ya. Hal-hal baik yang harus dibagikan begitu. Bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain. Baik Bapak, ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita, apa yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat begitu ya dengan adanya program ini dari Kemenkes? Ya, tentunya pertama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Kesehatan karena sudah mengirimkan dokter intensif ke Pemkab Manggarai Barat. Yang kedua, tentu kita berharap bahwa kedatangan mereka ini bagi kami sangat membantu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Maka tentu kita setiap kali ketemu orang Kementerian Kesehatan, kita selalu menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon kalau bisa setiap tahun Manggarai Barat itu kalau bisa ya bisa ditambah, bagus lah kan begitu dah. Oke. Itu jadi penjelasan jelas bahwa ini sangat dirasakan manfaatnya bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit. Oke. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Sukses untuk giatnya di Jakarta. Salam hangat dari Andi Kota Pancasila, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Lili. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah wawancara. Selamat pagi kepada para pendengar. Salam sehat, salam hormat untuk semua. Terima kasih Bapak. Florata pagi ini.